Oke, baik teman-teman. Jadi setelah kita menganalisis spektrum anomali Bogi lengkap, yang berikutnya adalah kita akan persiapan untuk pembuatan model 3D di Grayblox dan menampilkan model 3D di Blockser. Nah, sebelum kita melakukan inversi di Grayblox, itu kita perlu menyiapkan beberapa data, yaitu data yang pertama, data anomali yang akan kita lakukan inversi. Dalam hal ini yang dilakukan inversi adalah data anomali Bogi lengkap. Jadi, data anomali Bogi lengkap yang sebelumnya sudah kalian dapatkan di Oasis atau di Excel, sudah kalian salin di Excel, misalkan nilai anomali Bogi lengkap ini, dan longitude serta latitude yang telah diubah koordinatnya menjadi UTM-X dan UTM-Y itu akan kita salin di server untuk didapatkan grid. Nah, caranya bagaimana untuk menggridkan data anomali Bogi lengkap? Jadi yang pertama, ini kita buka dulu software server. Setelah tampilannya misalkan di layar kalian itu kosong, tidak seperti ini, berarti itu belum digunakan. Jadi bisa ke file, lalu ke new, ini yang untuk plot, untuk menampilkan peta atau grid. Kalau yang open in worksheet ini adalah lembar kerja untuk menampilkan data. Nah, misalkan kita bisa ke plot, kita ingin menampilkan grid dari anomali Bogi lengkap. Nah, caranya yaitu ke grid data, lalu kita masukkan saja nilai anomali Bogi lengkap yang telah disimpan dalam bentuk yang telah disimpan dalam bentuk DAT atau DAT. Lalu ini pastikan untuk kolomnya itu sesuai dengan XYZ-nya. Lalu klik next, 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 dan finish. Ini karena saya telah menggridkannya, maka ada keterangan seperti ini. Lalu kita yes saja. Dan ini sedang menggrid datanya. Nah, kontur dari anomali Bogi lengkap kita telah tertampil. Namun ini kurang jelas, ini bisa kita edit lagi nanti. Dan dalam pemodelan 3D yang paling penting digunakan data adalah data grid geometri. Jadi pada keterangan server yang saya tunjuk ini kalian scroll ke bawah lalu klik cari keterangan yang menyatakan grid geometri. Nah, jika telah dapat, ini kita salin nilainya dari grid geometri sampai dengan nilai 88 ini. Kita copy dan kita salin di Excel baru. Jadi ada Excel lain yaitu namanya persiapan model 3D. Ini isinya grid geometri dari data anomali yang akan kita gunakan. Nah, ini saya kasih. Nah, ini kan saya sudah mengerjakannya ya saat itu. Jadi ini yang sebelah kanan ini adalah nilai grid geometri dari data anomali yang akan saya gunakan dalam pembuatan model. Nah, ini kan masih dalam satuan meter. Kita akan convert ke kilometer seperti ini. Convert ke kilometer. Salin lagi. Nah, setelah itu data ini kita bisa ubah ke kilometer, yaitu dengan ini dibagi dengan 1000, ya. Dan seperti ini sudah bisa kita drag sampai bawah. Dan yang ini juga sama, ya minimum bagi dengan 1000. Oke. Lalu kita cari Ymax Xmax dikurang Xmin. Begitu juga untuk Ymax dikurang Ymin. Ini rumusnya R13 dikurang R12 Xmax sama dengan Xmax
Xmax dikurang dengan Xmin. Oke. Lalu yang ini Ymax dikurang Ymin. Oke. Nah, jika sudah diubah ke dalam kilometer, ini kita save aja data ini. Nanti kita gunakan di pemodelan inversi dengan Grablox. Ini bisa kita tandai warna. Kalau saya prefer untuk yang meter, ini diwarnai juga. Jadi supaya tidak salah input. Kan ini warnanya orange. Lalu yang kilometer ini untuk yang kilometer nih kita bisa warnai dengan warna biru. Nah, setelah itu data ini disimpan saja. Nanti kita akan gunakan di Grablox ya. Yang digunakan tuh yang bagian kilometer. Nah, setelah itu kita ke server lagi. Kita X. Dan kita perlu menyiapkan data yang digunakan di Grablox, yaitu di sini kan saya telah membuat datanya. Nah, di sini teman-teman bisa buat baru, yaitu di new worksheet, lalu berikan nama data tersebut yang mudah diingat. Kalau di sini saya akan namainya tuh sama, yaitu pemodelan 3D Wairatai. Ini ditulis pemodelan 3D Wairatai strip menanga. Oke. Nah, untuk yang di baris pertama itu nama filenya. Lalu ke baris ketiga, baris kedua itu kosong, baris ketiga itu banyaknya data. Nah, di sini data yang banyaknya data ini sesuai dengan data yang kalian dapatkan di Topex. Jadi di sini kan saya dapatkan 70. Jadi saya inputkan 70. Nah, untuk pemodelan 3D itu memiliki kode yaitu seperti ini. Di kolom B itu 1, kolom C 2, kolom D 0, kolom E 3, kolom F 0. Ini bisa saya salin. Lalu saya masukkan ke sini. Nah, untuk baris kelima, ini saya di sini adalah nilai UTMX dalam bentuk kilometer. Dan kolom B atau kolom Y ini adalah nilai UTMY. Dan ini adalah nilai anomali Bogie lengkapnya atau nilai anomali yang akan kalian gunakan. Nah, di sini apabila datanya sudah berbentuk seperti ini, kita cek lagi sampai bawah. Oke, sudah pas. Lalu kita simpan dalam bentuk DAT. Cara simpannya yaitu ke File, lalu ke Save As, dan kita simpan. Oh ya, perlu diingat untuk file name-nya itu harus sama dengan nama yang kita buat di baris pertama ini. Kita salin aja nanti dan kita save dalam bentuk DAT. Karena kan saya sudah menyimpan datanya, maka nanti saat dibuka ini bentuknya seperti ini. Oke, ini close saja. Nah, untuk data ini yang nanti akan diinputkan di Grablox. Ini adalah software Grablox yang versi 1.6D. Nah, di sini merupakan lembar kerja yang masih kosong atau belum kita inputkan data-data yang ada di daerah penelitian kita. Data yang kita gunakan adalah data di persiapan model 3D yang berisikan grid geometri dalam satuan kilometer dan data dengan ekstensi DAT yang telah kita buat di server. Oke. Nah, setelah dari sini, apa yang akan kita lakukan di Grablox? Yaitu kita akan menginputkan nilai-nilai grid geometri ini ke dalam blok model. Nah, caranya yaitu yang pertama, kita harus ubah shift only ini ke preserve. Lalu update. Jadi gunanya di sini setiap kita menginputkan data ini tidak hilang, jadi tersimpan gitu. Nah, setiap kita inputkan data ini harus kita update. Oke.
sekarang kita akan masuk ke dalam bagian input data. Nah, di sini ada bagian exposite. Exposite adalah nilai X minimum. Oke, kita salin X minimum dan kita update. Untuk Y posit adalah Y minimum. Berikutnya update. Dan untuk Z posit itu kita inputkan 0. Untuk X size adalah nilai X max dikurang X min. Nilai 16 ini kita input ke dalam X size. Update. Lalu untuk yang Y size itu adalah nilai Y max Y min. Berikutnya update. Dan untuk Z size itu adalah kedalaman anomali yang kita dapatkan di analisis spektrum. Nah, tadi untuk kedalaman anomalinya itu sekitar 1,5 km. Namun di sini saya akan buat dia lebih maksimum, yaitu nilainya adalah 2 km. Oke. Nah, untuk X device ini adalah jumlah blok yang akan dibentuk di sini. Nah, di sini kan tadi dalam software adalah 10. Kita bisa bentuk kotak-kotak ini jadi 20, 30 atau semana jumlah kotak yang akan kalian inginkan. Namun yang umumnya adalah 10 dan 20. Jadi di sini saya ingin masukkan 20. Begitu juga untuk Y device itu 20, lalu update. Nah, berikutnya di sini adalah Z device, ini adalah layer atau lapisan dari model 3D yang akan kalian buat. Umumnya di sini adalah 10 layer, jadi kita masukkan 10, bisa juga 5, bisa juga 15 dan kelipatan 5. Nah, setelah itu di sini kita bisa inputkan BG density-nya. BG density-nya adalah 2,4. Kita update dan untuk parameternya adalah 2,67. Update. Oke. Untuk reset param ini jangan diklik sebelum kita masukin data area. Oke, untuk baik selanjutnya di sini adalah kita isi data area. Data area di sini yang pertama adalah X-step. X-step ini adalah X-spacing. X-spacing itu 0,16. Kita inputin di sini. Update. Berikutnya Y-step. Y-step itu adalah Y-spacing. Untuk X-start itu adalah nilai X minimum. X minimum. Update. Lalu Y-start itu adalah nilai Y minimum. Y minimum. Lalu kita update. X ending ini adalah X max. X max-nya itu 521, update. Dan untuk yang Y ending itu Y max 9390 nilainya. Oke. Dan Z level itu 0. Nah, setelah ini apa yang akan kita lakukan yaitu adalah memasukkan data DAT. Data DAT dari server atau data daerah penelitian kita. Di sini kan model file masih Greybox nih. Lalu kita ke file, read data, dan masukkan masukkan data yang berekstensi DAT tadi. Nah, oke, itu jangan lupa kita salin karena nanti namanya harus sama ya. Oke, nanti ini disalin saja nama ini karena nanti modelnya harus sama dengan data yang diinputkan, data DAT ini. Open. Nah,
Jika seperti ini, teman-teman bisa update dan reset param. Oke. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan? Yaitu kita akan mengkomputasikan data anomali ini dengan fitur yang ada di sebelah kanan yang saya tunjuk ini. Nah, yang pertama, apa yang dilakukan? Yaitu melakukan komputasi. Yang pertama, di sini kita klik bagian ini ke yang pertama adalah base. Base, ini kita klik normal, dan yang paling terakhir itu all. Lalu jalankan compute ini. Nah, dia kan ada perubahan tuh tadi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat data RMS-nya dengan cara untuk meminimalkannya dengan klik optimize. Kan ada perubahan ya. Klik terus. Oke. Klik terus sampai dia tidak ada perubahan lagi. Nah, berikutnya apa yang harus dilakukan? Setelah base adalah kita mengoptimize nilai density-nya. Lalu klik optimize. Nah, ini kan sedang jalan nih komputasinya. Itu not responding, artinya dia sedang mengkomputasi seperti ini. Oke, biarkan saja seperti ini. Dan ditunggu saja, nanti dia akan berhenti. Karena kalau kalian klik terus, itu nanti akan not responding dan keluar ya dari software Greybox, maka nanti kalian akan input lagi nilainya. Nah, anggaplah ini telah optimize nilainya. Lalu, kalian bisa ke Okamdi. Okamdi juga sama, yaitu adalah optimize lagi. Sampai dengan ada keterangan not responding. Jadi ini sesuai dengan banyaknya data yang kita inversikan. Jadi kalau semakin banyak data tuh maka semakin lama proses komputasinya. Namun kalau datanya sedikit maka proses komputasinya juga lebih cepat. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa pindah ke Hey. Optimize lagi. Mas dia sedang jalan. Nah, setelah ini kita pindah ke OCamH yang paling terakhir. Lalu kita optimize. Nah, ini adalah proses komputasi yang paling terakhir, yaitu OCamH atau OCamH. Nanti teman-teman bisa lihat prosedur informasi dari Greybox. Bukunya, buku panduannya dari Firti Javi. Ada di websitenya, teman-teman bisa baca apa yang harus dilakukan, apa keterangan ini untuk apa, dan informasi menarik lainnya. Nah, setelah ini adalah proses komputasi kita sudah selesai. Jadi sebenarnya teman-teman bisa lakukan optimize yang lebih lama agar hasil yang didapatkan itu lebih bagus. Nah, cara melihat hasil kita ini tepat atau tidak, bukan tidak ya, tepat atau kurang tepat, kurang baik gitu ya. Kita bisa ke profile. Profile ini ada data measurement dan data komputasi. Apabila data measurement kita ini jauh dengan data komputasi kita, maka bisa dibilang data kita belum sesuai komputasinya. Nah, seperti ini. Jadi yang lurus, garis lurus ini adalah komputasi, ini adalah data pengukuran kita. Nah, ini bisa dibilang belum baik untuk komputasinya, karena yang baik itu mendekati. Jadi data measurement ini ada di sekitaran
sekitaran garis lurus ini. Oke, jadi nanti teman-teman bisa ulang komputasi yang lebih baik. Nah, ini adalah layer kita. Layer kita kan ada 10 tadi. Nah, ini hasil kita. Dari 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5, sampai dengan yang paling terakhir adalah 10. Nah, ini adalah section atau sayatan. Sayatan yang pertama itu ada sayatan X, sayatan ini. Sayatan X. Jadi kita bisa lihat dari sini, dia tuh sebenarnya di sebelah mana. Lalu kita misalkan mau ubah sayatan Y, ini. Oke. Kita edit ke so hit grid. Nah, ini biar lebih jelas. Oke, ini kontur ya. Difference-nya ini yang compute, oh ini regional. Compute kita, so compute. Ini yang data pengukuran kita. Ini layar kita. Nah, dan sini teman-teman sebelum melakukan komputasi, jadi tadi ada yang terlewat. Setelah teman-teman memasukkan nilai block model sampai dengan untuk read data sampai nanti hasil ada kontur seperti ini, seperti yang pertama, itu teman-teman bisa ke menu edit dan ke min max value. Nah, di sini jangan lupa masukkan rentang density yang akan digunakan. Nah, di sini kan saya masih bawaan software yaitu 4. Nah, teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi geologi yang ada di daerah penelitian. Jadi paling maksimum biasanya 3. Bisa di aja 3. Oke, langsung klik OK. Nah, baru nanti dilakukan komputasi. Tadi ada sempat terlewat. Nah, jadi setelah seperti ini, apa yang perlu kita lakukan? Kita menyimpan file ini. Oke, yes. Nah, di sini saya ingin simpannya namanya beda karena kita mau buka di GrabBlocks, pemodelan GrabBlocks 2. Open, simpan lagi, open. Sudah tertutup ini. Nah, setelah itu data kita tadi, pemodelan kita, itu bisa kita buka menggunakan Boxer. Oke, ke Boxer. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita akan membuka model 3D yang telah kita buat di GrabBlocks. Kita mau buka aja. Ini yang tadi kita simpan ya. Open. Nah, ini adalah tampilan model 3D yang kita open dengan Boxer. Nah, ini adalah model 3D hasil versi kita. Nah, ini bisa kita lihat volumetriknya secara keseluruhan. Dan di sini bisa juga kita ubah update. Nah, kan kurang jelas nih, kita bisa ubah ke vertical scale-nya jadi lebih besar. Maksudnya tampilannya itu bisa dibentuk lebih catching gitu, lebih jelas untuk interpretasi. Horizontal, biasanya kalau saya prefernya bentuknya
Oh, sorry. Nah, ini vertikalnya begini. Oke, vertikal lagi. Nah, untuk bagian ini adalah kedalaman. Kedalamannya itu tadi kan Z size-nya 2. Ini 2, ini nilai longitude dan latitude dalam bentuk TMX. Nah, di sini bisa kita lihat lebih smooth caranya dengan klik edit, view, lalu ke grid. Nah, ini sini no grid. Nah, ini model 3D dari daerah penelitian kita, daerah Wairata yang menengah, dan dia didominasi oleh densitas yang lebih tinggi, yaitu warnanya direfleksikan tuh warna orange ke merah ya. Yang biru tuh rendah densitasnya, kalau hijau tuh sedang. Di sini bisa view lagi, teman-teman bisa show grid, show line, show point, seperti ini. Tuh, kembalikan lagi no grid. Saya lebih suka no grid. Lalu ini kita bisa lihat per layer. Nah, seperti ini. Layer 1, layer 2, sampai dengan layer 10. Nah, biasanya yang diinterpretasi itu bagian sayatan X dan sayatan Y. Seperti ini. Ini yang nanti akan diinterpretasi dengan data geologi daerah penelitian. Oke. Namun tidak semua ya, hanya beberapa yang diperkirakan ada target atau ada anomalinya. Oke. Nah, setelah itu teman-teman tuh bisa save dalam bentuk PDF untuk modelnya. Jadi ketik aja misalkan model 3D Wairata. Nanti di save aja dan ini nanti terbentuk bentuknya PDF. Untuk pemodelan dari GrabBlocks itu hanya sampai dengan proses OCamH, dan untuk menampilkannya itu menggunakan Blockster 1.6. Bisa di edit ya nanti. Biasanya kita sistemnya screenshot karena tidak bisa disimpan. Bisanya hanya simpan model. Oke, export data ini bisa. Oh, dia dalam bentuk hey. Data ini SS biasanya, dan yang biasa yang digunakan adalah sayatan X dan Y. Oke, sekian untuk pemodelan GrabBlocks. Nantikan video berikutnya menggunakan zone di GM3.